샛별. Di sebuah kampung kecil yang tenang, tersembunyi kisah gelap tentang azab dan bisikan terkutuk. Ini bukan sekedar cerita rekaan, tapi kisah nyata yang diceritakan oleh Ibu Yanti, mantan bidan yang pernah tinggal di sana. Semua berawal dari sekelompok ibu-ibu pengajian yang terlalu gemar membicarakan aib orang lain, hingga akhirnya mereka sendiri menjadi bahan bisikan dari dunia lain. Setiap hari Jumat siang, ibu-ibu RT 5 mengadakan pengajian di rumah Bu Kasma. Tapi lebih sering daripada tidak. Pengajiannya hanya 30 menit. Sisanya gosip. Membahas anak tetangga, menantu baru Bu RW, hingga kebiasaan Pak Lurah yang suka pulang malam. Bu Kasma, Bu Jum, dan Bu Ratmi adalah trio gosip utama. Mereka selalu punya cerita pedas dan penuh sindiran. Tapi sejak suatu hari, pembicaraan mereka menyasar seorang janda muda bernama Lela. Segalanya mulai berubah. Lela, si janda pendiam yang tinggal di rumah bekas warisan orang tuanya, ia jarang keluar dan tak pernah membalas sapaan. Konon katanya, rumahnya berdiri tepat di atas sumur tua. Warga kampung menghindari rumah itu karena dulunya sumur itu tempat bunuh diri seorang dukun wanita. Tapi Bu Kasma dan kawan-kawan menganggap Lela sombong dan tidak sopan. Mereka menyebarkan cerita bahwa Lela simpanan orang kaya, dukun pesugihan, bahkan pelakor. Setelah pengajian itu, hari-hari mereka tak lagi sama. Bu Kasma mulai mendengar bisikan setiap malam. Bisikan itu muncul dari kamar mandi. Kadang terdengar seperti suara Lela. Kadang seperti suara wanita tua. Jangan sebut namaku. Jangan bawa namaku. Bu Jum mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di tepi sumur dan seseorang menarik kakinya ke dalam air hitam. Saat bangun, kakinya basah dan dingin seperti habis direndam. Bu Ratmi bahkan melihat bayangan Lela berdiri di dapurnya, menatap tanpa mata, mulutnya menganga, dan dari mulut itu keluar suara-suara emak-emak gosip, namun dalam bahasa terbalik. Minggu berikutnya, Bu Jum jatuh sakit. Lidahnya bengkak seperti digigit ular. Dokter tak bisa menemukan penyebabnya. Bu Ratmi mengalami halusinasi parah. Ia mengaku melihat dirinya dikubur hidup-hidup oleh wanita tanpa wajah. Dan Bu Kasma hilang. Ditemukan 2 hari kemudian, terperosok ke dalam sumur tua di rumah Lela. Anehnya, tidak ada air di dalam sumur, tapi tubuh Bu Kasma basah kuyup dan dipenuhi lintah. Warga geger, Lela tak ditemukan, rumahnya kosong, terkunci dari dalam. Saat dibongkar paksa, rumah itu hanya berisi foto-foto ibu-ibu pengajian. Semua disusun di meja altar dengan lilin hitam di sekelilingnya. Beberapa bulan kemudian, pengajian bubar. Warga desa mulai percaya bahwa gosip bisa menjadi panggilan goib. Ada yang bilang, Lela bukan manusia biasa. Ia penjaga sumur. Dan ketika namanya disebut dalam kebencian, bisikannya akan kembali ke mulut si penggosip. Bu Ratmi kini hanya bisa berbisik, suaranya hilang. Tapi tiap malam, ia menulus huruf di dinding rumahnya. Sumur. Berulang-ulang.
sementara Bujum diam dan menatap kosong keluar jendela. Kadang ia tertawa sendiri, kadang ia berkata, "Kita cuma ngobrol kok, nggak salah kan?" Bu Yanti yang dulunya bidan desa akhirnya menelusuri arsip lama desa itu. Ia menemukan laporan bahwa rumah Lela dulunya milik seorang dukun bernama Nyai Suminem yang hilang secara misterius setelah dituduh membawa kabur suami orang. Gosip tersebut ternyata tidak benar, dan Nyai Suminem gantung diri di sumur rumahnya karena rasa malu. Sejak saat itu, setiap kali gosip keji beredar di kampung itu, selalu ada yang mengalami kejadian aneh, seolah arwah Nyai menagih keadilan. Lela adalah cucu dari Nyai Suminem. Ia datang ke desa itu untuk menjaga rumah peninggalan neneknya. Tapi setelah melihat warga mulai mengulangi siklus lama, ia menghilang. Atau mungkin disembunyikan oleh sesuatu yang lebih gelap. Kini rumah itu dijual, tidak laku. Kadang ada yang coba menempati, tapi selalu pergi sebelum seminggu. Warga hanya berani lewat saat siang. Saat malam, sumur itu tampak seperti lubang hitam di tanah, memanggil siapapun yang suka membicarakan aib sesama. Dan pengajian RT 5 tidak pernah diadakan lagi. Bu Ratmi dibawa anaknya ke kota. Bujum mengungsi ke rumah saudaranya. Tapi bisikan itu masih ada. Kadang terdengar dari kamar mandi, kadang dari belakang rumah. Satu pesan dari cerita ini: jangan jadikan lisan sebagai senjata, karena tak semua korban bisa memaafkan, bahkan setelah mati.